Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang tugas besar permodelan sistem, yaitu tentang sistem antrian rumah makan prasmanan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Anissa Pujastuti, Noval Weldiano, M. Dika Prasetya, Ahmad Daris Hanifah, dan Saryanto. Simulasi antrian rumah makan prasmanan. Konsep rumah makan prasmanan atau buffet adalah konsep restoran yang menawarkan harga tetap dan memungkinkan pelanggan untuk mengisi piring mereka dengan makanan sebanyak mereka suka. Konsep rumah makan yang biasa menggunakan konsep prasmanan adalah untuk makanan Jepang, Korea, dan Vietnam. Di Indonesia, konsep ini sedikit dimodifikasi. Modifikasi tersebut adalah harga yang ditentukan itu berdasarkan dari banyaknya jenis makanan yang diambil. Sehingga konsep ini seperti self-service restoran. Sedangkan rumah makan yang memungkinkan pelanggan kembali mengambil makanan sebanyak yang mereka mau disebut sebagai restoran all you can eat. Berdasarkan jenisnya, rumah makan dengan konsep prasmanan terbagi menjadi rumah makan prasmanan nasional dan internasional. Jenis ini dilihat dari makanan yang disajikan. Layout alur proses antrian rumah makan prasmanan berawal dari pintu masuk ke antrian 1 menuju ke meja pengambilan makanan, kemudian masuk ke antrian kedua menuju ke kasir, dari kasir baru menuju ke pintu keluar. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk yang berikutnya ada build location pro model. Yang pertama itu ada pintu masuk, meja pengambilan makanan, kemudian kasir, kemudian pintu keluar. Dan antrian 1, antrian 2, log 3, log 1 dan seterusnya. Yang berikutnya build entities dan arrival pro model. Di sini hanya ada pelanggan, hanya ada satu ya yang bisa kalian lihat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang build proses pro model. Di proses pertama, kita entity-nya ada pelanggan, dan pelanggan itu lokasinya ada di pintu masuk, dan untuk outputnya pelanggan yaitu ada di antrian pertama destinasinya tuh. Untuk rule-nya dan move logic-nya first one dan move forward. Untuk proses kedua masih pelanggan berada di antrian pertama, dan operationnya kita atur waktunya, dan untuk outputnya pelanggan menuju ke meja pengambilan makanan. Dan untuk rule dan move logicnya masih tetap sama, first one dan move forward. Untuk proses ketiga kita di sini masih pelanggan, dan pelanggan tuh lokasinya sudah ada di meja pengambilan makanan, dan untuk operasinya diatur juga waktunya, dan outputnya dari pelanggan ini adalah menuju antrian kedua, dan role-nya masih tetap first one. Untuk proses keempat, pelanggan berada di antrian kedua, dan outputnya pelanggan menuju ke kasir, dan rule-nya first one. Untuk proses kelima, di sini ada pelanggan, lokasinya di kasir, dan outputnya pelanggan menuju ke pintu keluar. Untuk proses keenam, pelanggan berada di pintu keluar, dan outputnya pelanggan menuju exit, dan prosesnya selesai sampai situ. Build arrival pro model. Di sini ada merupakan tabel tentang kode build arrival pro model. Dan selanjutnya ada sebuah gambar proses running antrian rumah makan prasmanan, dan di slide selanjutnya ada dari hasil dari proses running. Ini merupakan bentuk tabel kode pro model, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hasil dari proses running.
idle-nya pintu masuk ada nilainya di situ sekitar 7,9. Untuk meja pengambilan makanan sekitar 17,3 dan kasir sekitar 16,7. Nah, selanjutnya waktu menunggu persen waiting itu di setiap location tidak ada. Dan selanjutnya persen block itu maksudnya entities yang terblok yang tidak bisa masuk ke sistem, yaitu di pintu masuk sekitar 92,1%. Jadi dari keseluruhan entities atau dalam hal ini konsumen pelanggan yang mau masuk itu sekitar 92,1% tidak bisa masuk ke sistem. Nah, selanjutnya yaitu hasil proses running selanjutnya yaitu failed arrival. Nah, sama kayak tadi ya, failed arrival itu jadi pelanggan yang gagal masuk ke sistem, maksudnya masuk ke sistem antrian di prasmanan tadi. Nah, ini ada sekitar 48.859 pelanggan dari waktu running sebesar tadi. Nah, ini selanjutnya yaitu tentang entity activity. Entity activity ini maksudnya aktivitas yang dilakukan pelanggan. Karena entity di materi kali ini yaitu tadi cuma pelanggan ya. Total exit maksudnya total entity atau total pelanggan yang sampai keluar dari restoran itu sekitar 9.000 ini ya, sekitar 9.960. Nah, oke, terus current quantity in system maksudnya pelanggan yang masih ada dalam sistem itu sekitar 4. Average time in system maksudnya pergerakan pelanggan di sistem atau di dalam restoran itu sekitar 0,5 jam atau setengah jam berarti di dalam restorannya. Nah, average time in move logic itu pergerakan rata-rata pergerakan entity di dalam sistem yaitu 0,03 jam. Nah, terus waktu menunggu sebagaimana waktu menunggu ini 0 jam. Average time in operation waktu proses di entity di tiap location ya sekitar 0,3 jam. Average time block sekitar 0,16 jam. Nah, selanjutnya yaitu entity state, keadaan entity. Nah, ini in move logic entity yang bergerak itu sekitar 7% dan menunggu sebagaimana yang tadi di atas ya. Average time waiting itu 0 dan persen menunggu dari pelanggan juga 0. In operation yang terproses di operasi itu sekitar 60,5 pelanggan dan persen bloknya yang tadi gagal masuk ke sistem ya itu sekitar 32,5% dari pelanggan total tadi. Nah, itu penjelasan dari saya. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai simulasi antrian rumah makan prasmanan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.